Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friana Official. Halo adik-adik semuanya, pejuang UTBK 2021. Kakak mau bahas nih sekarang soal TPS UTBK untuk kalian pejuang UTBK 2021 part ke-8. Oke, silakan simak videonya dengan baik. Semoga soal ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar kalian juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan jalan kalian semakin dimudahkan. Langsung saja kita masuk kepada soal nomor 82 ya. Di sini apa gagasan utama paragraf pertama? A. Generasi muda tidak lagi berminat pada budaya sendiri. B. Budaya asing berpengaruh negatif bagi generasi muda. C. Generasi muda cenderung dipengaruhi budaya asing. D. Generasi muda sebaiknya tidak meninggalkan jati diri bangsa. Atau E. Budaya asing sebaiknya tidak merusak generasi penerus bangsa. Teks akan kakak share dari awal pembukaan YouTube. Jadi kalian silakan baca, atau kalau enggak itu pause sebentar untuk kalian benar-benar membaca. Nah, lalu baru lanjutin lagi. Nah, apa tuh jawaban yang tepat untuk soal nomor 82? Di sini gagasan utamanya langsung saja jawabannya adalah B. Budaya asing berpengaruh negatif bagi generasi muda. Kenapa gitu, Kak? Gitu. Alasannya, paragraf pertama memiliki kalimat utama, yakni kalimat pertama. Gagasan utama dapat diambil dari kalimat tersebut, yakni membicarakan dampak negatif dari budaya asing bagi generasi muda. Hal tersebut diperjelas oleh kalimat 2, 3, 4, dan 5. Coba kita lihat. Kalimat pertama, budaya asing masuk ke Indonesia membawa dampak negatif. Nah, dari awal dia sudah bicara dampak negatif. Yang kedua, masuknya budaya asing membuat membuat budaya Indonesia tidak lagi diminati generasi muda, semakin memperkuat. Yang ketiga, bahkan generasi muda cenderung sudah mulai tidak mengenal budayanya, semakin mendukung. Yang keempat, sebaiknya generasi muda memilih budaya yang cocok dalam kepercayaan dan keyakinan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, itu dia ya buktinya. Kita lanjut soal nomor 83. Baik, kita lanjutkan soal nomor 83. Manakah pernyataan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks? A. Benarkah generasi muda banyak meniru kebudayaan asing? B. Benarkah generasi muda tidak lagi memperhatikan budaya Indonesia? C. Bagaimana seharusnya sikap generasi muda terhadap budaya asing? D. Apa sajakah budaya asing yang telah masuk ke Indonesia? Atau E. Mengapa generasi muda Indonesia tidak lagi meminati budaya sendiri? Kalau yang A itu, benarkah generasi muda banyak meniru budaya asing, itu terdapat ya dalam teks. Dapat kalian lihat di kalimat nomor 6. Di sini, dewasa ini banyak generasi muda meniru budaya barat. Berarti itu bukan jawabannya. Selanjutnya yang C, bagaimana seharusnya sikap generasi muda terhadap budaya asing? Nah, itu terdapat dalam teks jawabannya kalimat nomor 4. Itu dia, sebaiknya generasi muda bisa memilih. Nah, itu dia. Selanjutnya kita lihat nomor D, apa saja budaya asing yang masuk ke Indonesia. Itu dapat kita lihat 6, 7, dan 9. Itu seperti berdandan ala selebriti barat. Yang 7 itu memakai pakaian minim. Yang 9 itu gaya rambut sering berganti. Yang E, mengapa generasi muda tidak meminati budaya sendiri, terdapat pada kalimat nomor 2. Tidak lagi meminati budaya sendiri itu terdapat dalam kalimat yang kedua, itu masuknya budaya asing membuat budaya Indonesia tidak lagi diminati oleh generasi muda. Jadi yang enggak ada jawabannya di teks itu adalah yang B jawabannya. Ini kalimat yang B itu kan benarkah generasi muda tidak lagi peduli memperhatikan budaya Indonesia? Nah, ini bertentangan. Kata tidak lagi itu memperlihatkan bahwa generasi muda sama sekali tidak peduli. Hal ini bertentangan dengan informasi kalimat nomor 11, yaitu tidak banyak generasi muda yang melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian. Berarti masih ada ya. Makanya jawabannya yang B. Nomor 84. Kata tersebut pada kalimat nomor 5 merujuk pada A. Budaya asing di Indonesia. B. Masuknya budaya asing. C. Kehidupan generasi muda. D. Dampak negatif masuknya budaya asing. Atau E. Budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, kata tersebut ya pada kalimat nomor 5. Di sini kalimat nomor 5 sendiri bunyinya
Dalam menyikapi hal tersebut, kita harus berupaya menanggulanginya agar jati diri kita sebagai anak bangsa dan penerus tidak rusak. Nah, pada kalimat nomor 5, kata menanggulangi atau bermakna menghadapi garing mengatasi. Apa yang harus diatasi dalam teks? Jawabannya dapat kita lihat dari informasi utama teks, yaitu dampak negatif masuknya budaya asing. Jadi jawabannya itu yang D. Kata tersebut itu mengartikan dampak negatif masuknya budaya asing. Oke, sampai di sini kalian paham guys? Kalau nggak paham silahkan komen agar kakak bisa menjelaskan secara lebih baik lagi, dan video YouTube ini dapat benar-benar membawa manfaat bagi kalian. Kita masuk nomor 85. Apa simpulan teks tersebut? A. Penyakit stroke kebanyakan dialami oleh orang usia lanjut. B. Penyakit stroke disebabkan gangguan aliran darah ke otak. C. Sumbatan atau pecahnya pembuluh darah mengakibatkan stroke. D. Stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan lanjut usia. Atau E. Penyebab stroke adalah stres, penuaan, gaya hidup, dan keturunan. Nah, di sini pembahasannya, kesimpulan cocok itu yang B. Penyakit stroke disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Untuk dapat pembahasannya, untuk dapat membuat sebuah kesimpulan, kita harus mengetahui isi teks, itu yang paling utama. Jadi kita benar-benar harus membaca, tidak bisa misalnya apa isi paragraf kedua, nah, itu kan bisa paragraf kedua aja. Kalau isi teks ini benar-benar harus kita baca semuanya. Pada paragraf pertama diinformasikan penyebab stroke, paragraf kedua itu disebutkan contoh-contoh dan kecenderungan siapa saja yang terkena stroke. Jadi pada dasarnya jawaban yang tepat adalah yang B. Penyakit stroke disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Nomor 86. Apa gagasan utama yang tidak tepat untuk melanjutkan teks di atas? A. Penanganan stroke. B. Resiko stroke. C. Ancaman stroke. D. Gejala stroke. Atau E. Penelitian stroke. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 86 itu adalah E. Penelitian stroke. Pembahasannya, apa itu gagasan utama yang tidak tepat ya? Paragraf yang sudah muncul membicarakan konsepsi dan contoh siapa yang memiliki kecenderungan terkena stroke. Kedua, paragraf di atas dapat diteruskan dengan paragraf yang bertema gejala stroke, risiko stroke, dan ancaman stroke atau penanganan. Jadi gagasan utama yang tidak tepat adalah penelitian, karena dia sudah dilakukan penelitiannya. Kalau nggak dilakukan penelitian, intinya tulisan ini tidak akan ada. Makanya yang tidak tepat sebagai gagasan utama adalah yang E. Penelitian stroke. Oke, sekian dulu pembahasan video kita part ke-8. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. See you the next video, yaitu tentunya part 9. Sekali lagi tolong bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat terus berkembang dan membawa manfaat bagi kalian. Kakak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.